Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala dengan syarah dari Fadilatul Syekh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama, yaitu bahwasanya orang-orang musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Jahal dan kawan-kawannya, mereka meyakini bahwa Allah adalah pencipta. Allah adalah pemberi rizki satu-satunya. Allah adalah pemilik alam semesta ini dan pengatur alam semesta ini, yakni tauhid rububiyah. Namun ternyata keyakinan mereka terhadap tauhid rububiyah tersebut tidak serta-merta menjadikan mereka menjadi muslim. Ini disebabkan karena tauhid rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Orang yang meyakini tauhid rububiyah, Allah pencipta, Allah pemberi rizki, Allah yang mengatur, kalau sudah meyakini ini, maka konsekuensinya harusnya maka dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya. Namun ternyata orang-orang musyrikin Quraisy bertolak belakang. Tauhid rububiyahnya diyakini, namun uluhiyahnya tidak mereka jalankan. Yakni mereka tidak membatasi Allah sebagai satu-satunya yang disembah, namun mereka juga memberikan ibadah, memberikan persembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla dari berhala-berhala mereka. Ini sudah kita bahas pada kaidah yang pertama. Sekarang kita masuk Al-Qaidatul Tsaniyah, kaidah yang kedua dari 4 kaidah kitab ini. Al-Mu'allif rahimahullah, berkata penulis, Al-Qaidatul Tsaniyah annahum yaqulun, bahwasanya mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka mengatakan ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Kata mereka, tidaklah kami berdoa kepada berhala-berhala ini dan kami menyerahkan ibadah kepada berhala-berhala ini, memohon kepada berhala-berhala ini, kecuali tujuannya adalah untuk mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari syafaat, yakni perantara antara kita dengan Allah. Berhala ini bukan inti yang kita sembah, tidak.
Berhala ini hanya sebatas perantara yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu alasan mereka. Yang nanti insya Allah akan dibahas oleh Syekh Shalih Fauzan. Alasan yang sama juga dikatakan oleh kuburiyun, para ubadul kubur, orang-orang yang beribadah kepada kuburan-kuburan keramat, kepada wali-wali yang telah mati. Ketika ditanya, sama jawabannya seperti itu. Kita nggak nyembah mereka, kita nggak beribadah kepada mereka. Mereka ini hanya perantara antara kita dengan Allah. Mereka ini yang menjadikan kita dekat sama Allah Azza wa Jalla. Ini poin yang akan dibahas di kaidah yang kedua. Fadalilul qurbati qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin Quraisy, mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini dalilnya Allah sebutkan di surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai awliya, sebagai wali-walinya, yakni orang-orang atau sebagai pelindungnya, sebagai sesembahannya. Mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka, yakni kepada wali-wali tersebut, kepada berhala-berhala tersebut, kecuali mereka inilah yang mendekatkan kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kemudian Allah melanjutkan, inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya kelak Allah akan menghukum, yakni memberikan putusan di antara mereka atas apa yang mereka perselisihkan di dalamnya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang yang pendusta lagi kafir. Kita baca di sini penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan rahimahullah. Kata beliau, al-qaidah tsaniyah, di dalam kaidah yang kedua ini, annal musyrikin alladzina sammahumullahu musyrikin wa hakama 'alaihim bil khuludi fin nar lam yusyriku fir rububiyyah wa innama asyraku fil uluhiyyah. Kata beliau, orang-orang musyrikin yang memang Allah sendiri yang menamai mereka musyrikin. Bukan kita yang menamai mereka musyrikin. Allah sendiri memvonis mereka musyrikin dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah sendiri yang menyebut mereka musyrikin. Dan Allah telah menghukumi mereka ini kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tadi lanjutannya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dalam ayat yang lain di surah An-Nisa Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, yakni orang musyrik, maka Allah haramkan surga atasnya dan tempatnya di neraka. Ya, banyak ayat-ayat yang mengatakan orang-orang musyrikin mereka kekal di neraka selama-lamanya. Mereka ini, kata beliau, tidak berbuat syirik dalam perkara rububiyah. Kalau Anda ditanya bagaimana syirik dalam rububiyah, contohnya meminta rezeki kepada yang lain. Rububiyah. Syirik dalam rububiyah itu contohnya gimana? Contoh kasusnya. Kenapa? Meyakini dukun dapat menurunkan, mengatur hujan, ya. Meyakini bahwasanya ada selain Allah yang mengatur alam semesta ini, di antaranya dukun tadi. Meyakini ada pencipta lain selain Allah. Meyakini ada yang menguasai alam semesta ini selain Allah. Seperti keyakinan sebagian orang kalau laut selatan itu dikuasai siapa? Nyi Roro Kidul. Ya. Apa? Nyi Roro Loro
sing telur dalam wetan ya. Ini merupakan bentuk syirik rububiyah. Nah, orang-orang kafir Quraisy mereka tidak berbuat syirik dalam masalah itu. Mereka tidak jatuh dalam syirik rububiyah. Berarti mereka mentauhidkan Allah dalam rububiyah sebagaimana kaidah yang pertama kemarin. Namun mereka itu berbuat syirik kepada Allah dalam masalah uluhiyah, yakni tidak membatasi ibadah hanya untuk Allah saja. Harusnya kalau tauhid uluhiyah, ibadah itu hanya dibatasi untuk Allah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Barang siapa yang mempersembahkan sedikit, sebagian, nah semuanya, sebagian ibadahnya dipersembahkan kepada selain Allah, entah itu doa, menyembelih, tawakal, nazar, sujud, dan yang lainnya, sedikit saja dipersembahkan kepada selain Allah, maka ini syirik apa? Rububiyah, uluhiyah. Ya, itu syirik uluhiyah. Oke, tanggung. Kalau syirik asma wa sifat gimana? Ya Pak, contoh syirik dalam asma wa sifat. Ya kan? Nah, ahsan, yakni menyamakan, menyetarakan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Yakni seorang meyakini nggak cuma Allah yang punya sifat seperti itu. Makhluk yo ndak sing duwe sifat ngono. Allah punya sifat misalnya al-ilmu, mengetahui. Allah tahu apa yang telah terjadi, Allah tahu apa yang sedang terjadi, Allah tahu yang akan terjadi, dan Allah tahu apa yang tidak terjadi. Tapi seandainya terjadi bagaimana? Allah tahu. Nah, ini yang punya ilmu seperti ini cuma siapa? Allah. Tidak ada yang punya sifat ilmu seperti ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang yang mengatakan, enggak, dukun ya dukun ya tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Nah, ini berarti syirik dalam sifat, nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, asma wa sifat. Kemudian kata beliau, fahum la yaqulun inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma'allah. Orang-orang kafir Quraisy mereka tidak pernah mengatakan bahwasanya Lata, Uzza, Manat, berhala-berhala inilah yang menciptakan kita. Berhala inilah yang memberi rizki kepada kita. Ya, bersamaan dengan Allah, berhala ini juga memberi rizki. Allah juga ngasih rizki, berhala ini juga ngasih rizki. Enggak, orang-orang kafir Quraisy tidak punya keyakinan seperti ini. Mereka tidak pernah mengucapkan demikian. Wa annahum yanfa'una aw yadurruna aw yudabbiruna ma'allah. Mereka juga tidak pernah mengatakan bahwa berhala-berhala tersebut bisa mendatangkan manfaat kepada mereka, atau bisa mendatangkan mudarat kepada mereka, atau berhala-berhala tersebut yudabbirun, ikut mengatur alam semesta ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Yakni join. Ya, sahamnya itu join alam semesta ini. Sebagian persen sahamnya milik Allah, maka itu yang diatur sama Allah, dan sebagian persen yang lain sahamnya milik selain Allah. Nah, itu yang diatur sama itu. Jadi kerjasama join. Dan orang-orang musyrikin tidak punya keyakinan seperti itu. Itu keyakinannya orang-orang sekarang. Makanya nanti di kaidah yang keempat, kesimpulan dari semua itu, kesyirikan orang sekarang lebih parah dari kesyirikan orang Quraisy. Ya, nanti insya poin keempat disampaikan oleh beliau. Tapi di sini sudah dikasih BP-nya. Ya, kalau kesyirikan orang sekarang lebih parah daripada kesyirikan orang-orang jahiliyah. Wa inna mattakhadhuhum syufa'a. Namun yang menjadi masalah, berhala-berhala tersebut itu dijadikan oleh mereka sebagai syufa'a, pemberi syafaat atau pemberi pertolongan, yakni perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini poin masalahnya. Lalu tauhid rububiyah sudah dibahas, beres. Ya, orang-orang kafir Quraisy sudah beres dalam masalah ini. Ini yang jadi masalah tauhid uluhiyahnya. Kama qala Allah Ta'ala anhum, seperti yang Allah firmankan tentang mereka di surat Yunus ayat 18.
Allah Ta'ala berfirman, wa ya'buduna min dunillah. Kayaknya bukan ayat 18 ya. 31 di situ ya. 18. Hah? Oh iya sih 31 bukan ini. Apa benar? Ini pemeruh. Hantar salah. Baik. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah, wa ya'budun, mereka beribadah kepada selain Allah. Kalau konteksnya orang musyrikin kepada berhala-berhala. Kalau konteksnya orang sekarang macam-macam. Makanya Allah datangkan kalimat min dunillah, selain Allah. Berarti kan umum, bentuknya bisa apa saja. Ya, bisa pohon, bisa batu, bisa binatang, ya bisa ya wali-wali yang telah mati, kuburan keramat, bahkan bisa para nabi dan rasul. Ini semua Allah atau selain Allah? Min dunillah, selain Allah. Nah, konteksnya umum. Mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak bisa mendatangkan manfaat kepada mereka, karena mudarat dan manfaat yang bisa mendatangkannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat dengan sendirinya, harus dengan izin Allah Azza wa Jalla. Apa dalilnya? Dalam surat Al-A'raf, qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa masya Allah. Qul, katakan wahai Muhammad, aku tidak bisa mendatangkan manfaat bagi diriku dan juga mudarat ya kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makhluk yang paling mulia, nggak bisa dengan merdeka mendatangkan manfaat dengan seenaknya atau menimpakan mudarat dengan seenaknya kepada yang lain, nggak bisa. Apalagi selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka menyembah kepada apa-apa yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, lalu mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah para perantara kami di sisi Allah. Ya, para pemberi syafaat pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Apa-apa yang tidak bisa mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak pula bisa mendatangkan manfaat untuk mereka, hum mu'tarifuna bihadza. Mereka mengakui sendiri, orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal CS ini, mereka mengakui sendiri kalau berhala-berhala ini tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat bagi mereka. Mereka akui. Innahum la yanfa'un wa la yadurrun. Berhala-berhala itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa menimpakan mudarat. Wa innamat taqaduhum syufa'a. Hanya saja mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara, ya, pemberi syafaat. Ini insya Allah akan disampaikan di sini tentang syafaat. Yakni wusata. Ini syafaat atau syufaat artinya adalah wusata, perantara. Indallah, perantara di sisi Allah fi qada'i hawaijihim, untuk supaya Allah mengabulkan ya kebutuhan-kebutuhan mereka, hajat-hajat mereka terkabulkan. Itu mereka mintanya, memohonnya, beribadahnya kepada perantara-perantara tersebut, bukan kepada Allah. Yang mereka panggil, yang mereka minta-mintai adalah berhala-berhala itu, dengan harapan berhala-berhala ini menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yadbahuna lahum, mereka menyembelih sesembelihan untuk berhala, tapi dalam rangka berhala ini nanti akan menyampaikan kepada Allah. Wa yaduruna lahum, mereka bernadar atas nama berhala-berhala tersebut. La li'annahum yakhluqun aw yurzaqun aw yarzuqun aw yanfa'un aw yadurruna fi iqadihim. Bukan karena berhala, mereka beribadah kepada berhala itu, menyembelih kepada berhala, berdoa kepada berhala. Sekali lagi, bukan karena mereka meyakini berhala ini yang menciptakan mereka,
Bukan karena mereka meyakini berhala ini yang memberi rizki kepada mereka. Bukan karena berhala ini yang bisa mendatangkan manfaat atau bisa menimpakan mudarat. Enggak. Bukan itu keyakinan mereka. Wa innama li'annahum yatawassatuna lahum indallah. Namun mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut dengan keyakinan bahwa mereka ini adalah para perantara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yashfa'una indallah. Hadhihi aqidatul musyrikin. Inilah akidahnya orang-orang musyrikin. Ya, keyakinannya orang-orang kafir Quraisy. Nah, baru kemudian beliau mengkorelasikan dengan kaum musyrikin di zaman now, di zaman sekarang ini. Wa anta lamma tunaqishu al-an quburiyan minal quburiyin yaqulu hadhihi al-maqalah sawa'an bisawa'in. Kata beliau, Anda, maksudnya kita ini, kalau kita tunakish, yakni berdiskusi dengan seorang kuburi, yakni yang suka ke kuburan-kuburan, bukan dalam rangka ziarah. Kalau dalam rangka ziarah disyariatkan masyru'. Ya, jadi dusta kalau ada yang mengatakan ahlus sunnah dakwah salafiyah itu anti sama ziarah kubur. Ini dusta. Ya, ahlus sunnah mensyariatkan, menetapkan adanya syariat ziarah kubur. Ya, Nabi SAW sendiri mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Wal an fazuruha. Namun sekarang ziarahilah kuburan-kuburan tersebut. Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian akan kematian. Ya, namun ziarah tujuannya cuma apa? Ziarah yang syar'i tujuannya cuma dua. Apa? Mengingat kematian dan mendoakan orang yang mati. Sudah, itu tak tujuannya. Gak ada istilahnya minta kepada yang mati tersebut, berdoa kepada yang mati. Bukan berdoa kepada Allah untuk yang mati, bukan. Berdoa kepada yang mati agar yang mati ini disampaikan, menyampaikannya kepada Allah SWT. Ini sudah melenceng dari ziarah kubur yang syar'i menjadi ziarah kubur yang syirki, yang syirik kepada Allah SWT. Ya. Maka mereka mengkamuflase ziarah kubur, mereka mengkamuflase kesyirikan mereka dengan atas nama ziarah kubur. Ini namanya talbis. Ya, nanti contoh akan dibawakan sama beliau. Ini termasuk di antara jebakan-jebakan iblis. Iblis menghiasi keburukan dengan nama-nama yang indah untuk menipu manusia. Ya. Kata beliau, kalau Anda berdiskusi dengan seorang kuburi, seorang yang suka ngalap-ngalap berkah di kuburan, minta-minta kepada penghuni kubur, mereka akan mengatakan ucapan yang sama persis dengan ucapan orang-orang kafir Quraisy tadi. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, meskipun tidak bahasa Arab, tapi intinya maknanya sama. Kami tidak nyembah kuburan, kami tidak beribadah kepada kuburan. Ya, kami ini hanya sebatas mencari perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wali-wali ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah. Kenapa tidak kita berdoa kepada mereka agar mereka menyampaikannya kepada Allah? Ya, kalau kita yang berdoa, maka kita ini manusia yang penuh dosa. Kita ini berlumuran dosa. Kalau kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak terkabulkan. Ini belum sudah suudzon sama Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau langsung berdoa kepada Allah, kita tidak dikabulkan doa kita karena kita banyak berbuat dosa, berbuat maksiat. Maka perlu kita mencari perantara dalam berdoa, yakni kepada wali-wali yang telah mati, karena mereka orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan punya kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, ini diantara kebiasaan. Ya, nggak tahu ya, cuma orang Indonesia toh. Orang Indonesia ini kalau mau apa-apa mesti kudu orang dalam. Ya, kebiasaannya itu.
Kalau mau apa-apa itu mesti kudu ada orang dalam. Kalau mau urus administrasi apa gitu, ke Samsat atau urus SIM atau urus, mesti biasanya pakai jasa apa? Orang dalam. Orang dalam. Gitu kan? Ya. Bahkan sampai urusan ibadah tetap boleh jero. Cari orang dalam juga dalam ibadah. Arbotnya masjid, orang dalam. Ya, cari orang dalam untuk beribadah kepada Allah. Padahal kalau kita teliti, kalau kita rinci lagi, kekeliruan mereka ketika mereka menjadikan wali-wali tersebut sebagai perantara dalam berdoa kepada Allah, ini banyak sekali kekeliruan yang fatal. Yang pertama, suudzon tadi kepada Allah SWT. Kalau berdoa langsung kepada Allah, Allah tidak mengabulkannya. Ini suudzon. Padahal Allah berjanji. Allah banyak mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya barang siapa yang berdoa kepadanya dikabulkan. Misalnya Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa hamba-hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Ya, Allah tidak mengkhususkan yang berdoa harus yang soleh, harus yang taat, yang enggak. Ahli maksiat sekalipun, bahkan orang kafir sekalipun, ketika berdoa kepada Allah dikabulkan sama Allah SWT. Ya. Apa contohnya? Orang kafir berdoa kepada Allah dikabulkan. Putra Abu Jahal. Ya, Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, Ikrimah bin Abi Jahal ketika diombang-ambing di laut, maka dia berdoa kepada Allah. Dikabulkan doanya sama Allah, diselamatkan dari laut, dari badai. Bahkan Allah abadikan di dalam surah Al-Ankabut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu-d-din, falamma najjahum ila al-barri idahum yusyrikun." Ketika mereka naik ke atas kapal dan kapal mereka terombang-ambing, da'u Allah, mereka berdoa kepada Allah mukhlishina lahu-d-din, dengan ikhlas, artinya dengan murni, tanpa perantara berhala-berhala. Gak payu berhala ini, gak laku. Tapi begitu mereka diselamatkan di daratan, mereka kembali berbuat syirik. Berarti yang berdoa ini kafir atau mukmin? Kafir. Tapi kalau berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan sama Allah. Apalagi yang pelaku dosa, pelaku maksiat, ya, langsung berdoa kepada Allah. Jangan sungkan. Allah tidak akan mendengar saya sudah terlalu banyak berlumuran dosa. Alhamdulillah. Ya makanya tobat. Ya, doa sama Allah, tobat kepada Allah SWT. Kemudian kesalahan yang kedua, orang-orang yang menjadikan perantara kuburan-kuburan tersebut, yaitu memvonis seseorang dalam perkara-perkara baik. Ya, memvonis seseorang sebagai wali Allah dalam perkara-perkara yang baik. Ini wali meninggal kuburannya, bagus kuburannya biasanya kan, ada kubahnya, ada lampu-lampunya, bahkan sebagian ada asinya. Ada asinya mana sebagian Di tenda. lampu, ada ukir-ukiran emasnya, atau ada wifi-nya, ada wifi-nya langsung ke barzah, wifi-nya langsung ke barzah. Baik. Mereka mengatakan ini waliullah dengan alasan dahulu ketika hidup dia ini orang yang soleh. Maka kita jawab, kok bisa kau memvonis, memastikan bahwasanya dia ini waliullah, dan kalau kau berdoa kepadanya dia menyampaikan kepada Allah? Bisa jadi dia adalah orang-orang yang mendapatkan azab kubur. Ya nggak teman? Kita nggak tahu isi hati seseorang. Betul ketika di dunia dia kelihatan soleh, nampak soleh, ya, masya Allah, rajin beribadah, taat beribadah baik sama orang. Kita nggak tahu isi hati seseorang. Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, Inna ahadakum la ya'mala fi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dirah fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amal bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian melakukan amalan-amalan penghuni surga sampai-sampai jarak antara dia dengan surga hanya tinggal 1 jengkal saja.
Hanya tinggal satu langkah saja. Namun catatan takdir telah menetapkan bahwasanya dia penghuni neraka dan dia menutup hidupnya dengan amalan penghuni neraka dan dia pun masuk ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lain, kok bisa orang yang bertahun-tahun melakukan amal soleh, kok bisa akhir hidupnya dia menjadi penghuni neraka? Kata Nabi, fima yabdu linnas, sing ketok di mata manusia dia soleh. Jadi manusia hanya bisa melihat zahir atau batin? Zahir. Zahirnya saja. Kita nggak boleh memastikan seseorang fulan, ya dia ini pasti mendapatkan nikmat kubur, dia ini pasti di surga, dia ini pasti wali Allah, dapat kemuliaan. Nggak bisa kecuali dengan dalil. Kalau Rasulullah, iya. Nah, kalau para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, iya, ada dalil khusus yang menyebutkan mereka ini adalah ahlul jannah. Tapi selain itu, sesoleh apapun dia, boleh nggak divonis? Tidak boleh. Nggak boleh. Kemudian diantaranya juga kisah tentang seorang sahabat yang ketika berperang luar biasa dalam peperangannya. Dia berada di barisan yang paling depan. Sampai-sampai para sahabat kagum dengan orang ini. Tapi kata Nabi SAW, orang ini apa? Ahli neraka. Min ahlina. Dia ini termasuk penghuni neraka. Kaget para sahabat. Kok bisa orang yang sehebat ini dalam berjihad, seberani ini dalam berjihad, kok sama Nabi divonis sebagai penghuni neraka? Heran mereka. Kalau kita yang jihadnya biasa-biasa saja kayak gini, hukum aneh. Kalau yang jihadnya luar biasa saja divonis neraka, apalagi kita yang jihadnya biasa-biasa. Maka ditutup, diikuti sama sahabat-sahabat yang lain. Kenapa Nabi memvonis dia neraka? Ternyata benar. Tatkala dia kesakitan, apa yang dia lakukan? Bunuh diri. Dia bunuh diri. Itu karena sahabat ketutup mengikuti dia. Coba kalau para sahabat tidak mengikuti dia, maka ketika dia mati, dia divonis sebagai syahid. Orang yang mati apa? Syahid. Syahid. Tuh, dohirnya memang mati syahid dia. Mereka dipantau oleh para sahabat, seakan-akan dia mati syahid. Waliullah, oh iya kan sudah dianggap sebagai wali yang karomah luar biasa, ngalah berkah mungkin para sahabat nggak sakit ngalah berkah. Tapi dia orang yang menjadikan kuburan wali dengan meyakini wali ini, ya wali ini bisa menjadi perantara antara kita dengan Allah, ini keyakinan yang kedua. Gimana jadinya kalau ternyata sang wali yang selama ini dia anggap soleh ternyata sedang diadab kubur? Mungkin nggak? Mungkin sedang diadab kubur. Tahu-tahu Anda datang, ini lagi diadab di kubur, antum datang minta kepada dia. Nek kerumuh, enggak kalau tahu ini yang diadab kubur ini, bukannya malah didoakan, malah dijaluk-jaluki. Kamu deh, kita ini butuh doa orang-orang yang hidup. Ya, orang yang meninggal itu butuh doa orang yang masih hidup. Makanya Nabi perintahkan setiap kali memakamkan jenazah salah seorang sahabatnya, istaghfiru li akhikum, mintalah ampun kepada Allah untuk saudara kalian. Wasalu lahu tasbih, dan mintalah kepada dia ketetapan. Fa innahu al-ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Butuh doa-doa kita, butuh istighfar kita. Meskipun dia wali, ya meskipun dia wali, dia nggak maksum. Nah kok malah diminta-mintai? Nah, Yaqul, maka kata seorang yang minta-minta di kuburan itu, dia mengatakan, ana adri anna hadzal wali aw hadzal rajul salih la yadur wa la yanfa. Iya, saya tahu kalau wali fulan ini yang dikubur ini atau orang soleh yang dikubur ini, dia nggak bisa memberikan manfaat kepadaku secara langsung. Dia nggak bisa menimpakan mudarat kepadaku dengan sendirinya. Walakin huwa rajulun soleh. Tapi ya gimana dia ini orang soleh. Di mata siapa? Manusia. Di mata manusia. Ya. Wa uridu minhu syafa'ah li indallah. Dan aku menginginkan agar dia ini, wali orang soleh ini, menjadi perantara untukku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi perantara dalam beribadah kepada Allah. Kemudian kata Syekh,
wasyafa'atu fiha haqqun wa fiha batil. Syafaat itu ada yang dibenarkan dan ada yang batil, tidak dibenarkan. Asy-syafa'atu allati hiya haqqun wa sahihatun hiya ma tawaffara fiha syaitan. Syafaat yang dibenarkan, syafaat yang hak itu adalah syafaat yang terpenuhi dua syaratnya. Ya, sebelumnya syafaat maknanya ada banyak definisi dari para ulama. Di antaranya syafaat adalah at-tawassutu lil ghair li jalbil masalih au li daf'i al-mafasid. Syafaat artinya adalah menjadi penengah untuk orang lain agar orang lain itu mendapatkan manfaat atau untuk menolak bahaya. Ya. Saya ulangi, syafaat ya, secara definisinya artinya adalah menjadi penengah, perantara untuk orang lain agar orang lain itu mendapatkan manfaat atau dijauhkan dari mudarat. Contoh syafaat dalam perkara dunia yang sering kita sampaikan. Syafaat dalam perkara dunia, misalnya saya kerja di kantor di perusahaan A, ya, sedangkan ada tetangga saya pengangguran, nggak kerja dia. Maka tetangga saya ini bilang kepada saya kalau dia ini butuh pekerjaan. Maka kemudian saya bilang sama bos, kalau kantor ini butuh pegawai, butuh karyawan, ya, saya ada orang yang siap kerja di sini. Ya, orangnya begini. Nah, ketika tetangga saya yang pengangguran tadi diterima kerja, maka berarti saya menjadi perantara. Ini syafaat. Saya menjadi orang yang saya menjadi penengah, perantara. Ya, untuk memberi manfaat kepada tetangga saya yang pengangguran tadi. Atau untuk menolak mudarat. Saya menjadi perantara untuk menolak mudarat. Ini tetangga yang sudah kerja di situ, ternyata dia berbuat kekeliruan di kantornya. Bosnya sampai marah. Dan dia terancam dipecat. Nah, ini bulan terakhir bagi dia. Bulan depan keluarkan dia. Marah bosnya. Nah, ini kan bahaya. Akhirnya saya menjadi perantara. Bos, dia kan gak sengaja melakukan kesalahan itu. Toh dia selama ini juga baik kerjanya, bagus. Nah, kesalahannya bisa diperbaiki lah. Dia mau tanggung jawab juga, gitu kan, atas kesalahannya. Nah, jangan dipecat atasnya. Sampai akhirnya bosnya nggak jadi pecat. Nah, ini juga sama syafaat, tapi dalam rangka untuk menolak mudarat. Nah, kaitannya dengan agama adalah, yaitu ketika di akhirat seorang dia menjadi pemberi syafaat bagi orang lain dalam rangka agar orang ini masuk ke surga yang diberi syafaat itu, atau orang tersebut terhindar dari neraka. Ya, orang ini masuk ke surga atau terhindar dari neraka. Itu salah satu bentuk syafaat di akhirat. Ya, intinya syafaat adalah penengah atau perantara untuk orang lain. Nah, kalau Anda lihat dari gambaran tadi, sebenarnya yang punya kuasa, yang punya pemilik syafaat sejati yang sebenarnya, kalau di kantor tadi siapa? Bosnya. Ya, yang di kantor tadi bosnya. Yang memberikan putusan dia diterima kerja atau dia dipecat adalah bos. Ya, maka sama, kalau di dalam agama kita, maka syafaat milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syafaat hanya milik Allah, pertolongan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Seorang tidak bisa dia menolong orang lain atau dia memberi manfaat kepada orang lain tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Nabi Muhammad tidak bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah, syafaat itu semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Tidak ada yang bisa. Illa bi'idznih,
kecuali kalau diizinkan sama Allah Azza wa Jalla. Nah, syafaat itu syaratnya dua. Asyaratul awal, syarat yang pertama, antakuna biidznillah. Syafaat itu harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus dengan izin Allah. Kepada siapa? Kepada syafi', kepada yang mau memberi syafaat, yang bagi-bagi syafaat, seperti para nabi, ya kan, atau para malaikat, atau orang-orang soleh. Ya, mereka ini diberikan keistimewaan oleh Allah untuk bagi-bagi syafaat. Tapi mereka tidak bisa membagi syafaat kalau tidak diapakan sama Allah, diizinkan, diasisi sama Allah Azza wa Jalla. Maka nggak boleh kita ini seakan-akan nanti kita yang bagi-bagi syafaat, nggak boleh. Ada sebagian orang yang gitu. Kita pernah lihat ada orang lagi gegeran, lagi bersih tegang, yang satu marah-marah luar biasa. Dia mengucapkan kalimat, awas kok, gak jalur sepuro, ya, gak tak kei syafaat. Masya Allah. Seakan-akan dia sudah mendapatkan izin dari Allah kalau nanti dia akan bagi-bagi syafaat. Mentang-mentang turunannya Nabi, ya, ini turunannya Rasul. Kalau gak minta maaf sama saya, nanti saya tidak akan memberi syafaat kepada Allah. Maka syafaat harus dengan izin Allah. Dan izin Allah ini perkara gaib. Ya, belum tentu yang kowar-kowar tadi bagi syafaat, belum tentu dia bagi syafaat. Justru dia nanti akan menerima syafaat. Ya, justru dia yang nanti akan menerima syafaat. Bisa jadi, bisa jadi. Ya, nggak usah menyombongkan diri. Nah, ini syarat pertama. Syarat yang kedua, wasyaratul tsani ay yakuna al-masyfu'u fihi min ahli tauhid. Dan orang yang mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, itu harus orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang berbuat syirik, pelaku syirik. Atau dengan istilah yang lain, ay min usatil muwahhidin, yaitu orang yang bertauhid tapi dia punya dosa maksiat. Karena maksiat itu menghilangkan tauhidnya. Tidak. Tidak. Nah, orang yang melakukan maksiat sepanjang dia tidak menghalalkan, ya, sepanjang dia tidak menghalalkan maksiat tersebut, maka maksiatnya tadi tidak menghilangkan tauhidnya. Tauhidnya masih ada. Ya, tauhidnya masih ada. Nah, orang-orang seperti inilah tauhidnya masih ada, tapi banyak maksiatnya. Nah, ini yang dikasih syafaat, yang diberikan pertolongan. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala dapat syafaat atau tidak, terserah Allah. Nabi SAW mengatakan, syafaati li ahli kabair min ummati yaumil qiyamah. Syafaatku adalah bagi para pelaku-pelaku dosa dari umatku. Yani orang yang beriman, bertauhid, tapi dia pelaku dosa. Adapun pelaku kesyirikan, meskipun dia nggak berbuat maksiat, bisa nggak dapat syafaat? Tidak bisa. Ini ada orang pelaku syirik, ya, ada pelaku kesyirikan dia ini. Dia nggak pernah zina, dia nggak pernah minum khamar, nggak pernah mencuri, nggak pernah menipu, nggak pernah menggolimi orang lain, baik luar biasa sama manusia. Tapi dia ini pelaku kesyirikan, maka dia di neraka. Bisa nggak dia dapat syafaat kemudian dilintas dari neraka ke surga? Tidak bisa. Nggak bisa. Ya, pelaku kesyirikan tidak mungkin, mustahil mendapatkan syafaat. Kalaupun mendapatkan syafaat, hanya sebatas diringankan siksanya, dan itu pun khusus satu orang saja. Simpan. Abu Thalib. Nah, itu khusus, ya, syafaat bagi pelaku syirik, ya, dimintakan syafaat oleh Nabi SAW bagi pelaku kesyirikan. Ini kekhususan Nabi kepada Abu Thalib, tidak boleh ditiru kata para ulama. Ya. Dan itu pun syafaatnya, apakah Abu Thalib dikeluarkan dari neraka, dimasukkan surga? Enggak, hanya diringankan siksanya. Ya, dua bidot dari minat, dia diletakkan di suatu
ya neraka yang neraka yang dangkal istilahnya lah. Ya, apinya itu api yang dangkal, berupa kerikil-kerikil. Wa yuj'al na'laini minan nar. Kemudian dia dibuatkan alas kaki yang terbuat dari api, yadli minhu dimahu, yang hanya gara-gara itu otaknya mendidih. Itu neraka VIP. Ya, neraka VIP. Ya, neraka VIP saja kayak gitu. Jadi itu orang yang paling ringan siksanya di neraka, Abu Thalib. Demikian siksanya waliullah. Kemudian kata beliau, fa in ikhtalla syartun min asy-syartain fasyafa'atu batilah. Apabila tidak terpenuhi dua syarat tadi atau hilang salah satunya, maka syafaatnya tertolak. Ya, syafaatnya tertolak. Ini misalnya para nabi, para malaikat itu kan nanti memberi bagi-bagi syafaat dengan izin Allah. Tapi mereka nggak bisa merdeka ngasih syafaat kepada siapapun yang mereka inginkan. Apa jadinya? Kalau misalnya ya malaikat yang banyak, para nabi dan rasul, mereka semua sepakat ketika di akhirat, mereka semua sepakat untuk memberi syafaat kepada Fir'aun. Nah, jadi para nabi ijma, dan para malaikat ijma untuk memberi syafaat kepada Fir'aun agar Fir'aun bisa keluar dari neraka. Bisa kan? Tidak. Kenapa nggak bisa? Yang nggak terpenuhi syarat yang mana? Yang kedua, Allah tidak meridhoi Fir'aun diselamatkan dari neraka. Karena Fir'aun pelaku kesyirikan, bobohan syirik, ngaku Tuhan. Bukan pelakunya lagi, dan kodnya syirik, maskotnya kesyirikan Fir'aun. Allah nggak ridho dengan Fir'aun. Sehingga meskipun para malaikat dan para nabi, orang-orang soleh bersatu padu memberi syafaat kepada Fir'aun, kalau Allah nggak ridho, nggak bisa. Ya, maka harus dengan izin Allah dan ridho Allah. Hilang salah satunya, maka tidak bermanfaat. Allah Ta'ala, Allah berfirman tadi di surat Al-Baqarah ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Dalam surah Al-Anbiya ayat 28, Allah juga berfirman, wa la yashfa'una illa liman irtada. Dan tidaklah mereka, ya mereka di sini adalah yang bagi-bagi syafaat. Para malaikat, para nabi, orang-orang soleh, mereka tidak bisa memberikan pertolongan tersebut illa liman irtada, kecuali orang yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak, kalau dipikir kok ribet Ustaz. Kenapa nggak Allah langsung menolongnya? Kenapa nggak Allah langsung yang memberi syafaat? Kenapa harus ada para malaikat, para nabi, orang-orang soleh? Kenapa? Ya mesti lain. Semua perbuatan Allah mesti ada hikmahnya. Apa? Untuk Allah tampakkan kemuliaan atas orang yang bagi-bagi syafaat. Ya, seperti misalnya Nabi. Ya, Nabi memberikan syafaat dengan izin Allah dan kepada yang diridhoi oleh Allah. Supaya manusia tahu kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tampakkan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi diberi tugas untuk memberi syafaat kepada manusia. Wah, ini berarti bagi-bagi syafaat ini berarti orang yang dimuliakan sama Allah Azza wa Jalla. Karena memang di akhirat itu kita lanjutkan juga. Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat, Allah itu ingin menampakkan orang-orang yang memang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita itu dipamerno sama Allah. Ingin ditampakkan di hadapan khalayak, di hadapan makhluk. Kalau hamba ini adalah hamba yang istimewa, hamba yang spesial. Seperti misalnya tukang adzan. Tukang adzan ketika di hari kiamat Allah jadikan di mana? Lehernya panjang. Lehernya panjang. Dipanjangkan lehernya. Kata Nabi SAW, al-mu'adzinuna aqwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para tukang-tukang adzan
mereka ini di hari kiamat di akhirat adalah orang-orang yang panjang lehernya. Untuk apa? Untuk Allah tampakkan keistimewaannya, untuk Allah pamerkan dia di hadapan para manusia di hari tersebut. Kemudian yang mati syahid ya tetap dengan baju bajunya yang terkoyak-koyak, kemudian masih mengeluarkan darah namun berbau misik di akhirat. Orang yang mati dalam keadaan ihram, dia dibangkitkan dengan terus melantunkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ini orang-orang yang Allah pamerkan, Allah tampakkan di hadapan manusia yang lain. Nah, maka sama yang tadi Allah izinkan untuk memberi syafaat, itu juga sama orang-orang yang ingin Allah muliakan mereka di hari kiamat, kedudukan yang Allah muliakan di hari kiamat. Wa hum usatul muwahhidin amal kuffar wal musyrikun fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Adapun orang kafir dan orang musyrik, artinya yang mati dalam keadaan syirik, maka tidak bermanfaat bagi mereka apabila ada yang memberikan syafaat kepada mereka. Ya, tadi kafiran tadi itu. Nah, kafiran tadi meskipun semua bersatu padu untuk memberikan syafaat, maka syafaatnya ini, pertolongannya ini bermanfaat nggak bagi orang kafir tersebut? Tidak bermanfaat. Allah mengatakan dalam surah Ghafir ayat 18, "Ma lidh-dhalimina min hamim wa la syafi'in yuta'." Orang-orang yang zalim itu mereka tidak memiliki teman dan tidak pula mereka mendapatkan seseorang yang memberi pertolongan kepada mereka di hari kiamat. Yang dimaksud lidh-dhalimin, orang-orang yang zalim di sini, ini zalim secara khusus. Zalim apa yang dimaksud? Syirik. Ya, karena zalim itu luas, tapi dikhususkan dalam ayat ini zalim yang dimaksud adalah syirik kepada Allah. Karena Allah mengatakan inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Kita cukupkan sampai di sini, masuk ke tanya jawab. Kalau ada yang mau menanyakan, apa-apa. Yang penjelasan tadi, yang kesyirikan untuk kaum musyrikin itu cuma di uluhiyah ya. Kalau di asma wa sifatnya tidak ada. Kalau di asma wa sifat ada error dalam masalah asma wa sifat, diantaranya mereka tidak mau menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya Ar-Rahman. Ya, nama Ar-Rahman ditolak sama mereka. Mereka tidak mau menetapkan nama itu. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Al-Isra, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman." Di akhir ayat surat Al-Isra, "Ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Sama saja kau memanggil dia dengan Allah atau kau panggil dia, maksudnya dia di sini Allah, kau panggil dia dengan Ar-Rahman, sama saja, karena memang dia memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang husna. Ya, dalam asma wa sifat ya ada error. Cuman yang paling parah errornya dalam masalah uluhiyah. Ya, dalam masalah uluhiyah. Dalam masalah asma wa sifat itu tadi, mereka menolak nama Allah Subhanahu wa taala, ya, Ar-Rahman. Allah Ta'ala. Ya kan? Ziarah kubur. Ziarah kubur itu dua mendoakan dengan niat mati. Ada sebagian orang itu mengatakan berarti kalau sudah membuka orang kamu tinggal, kamu apa-apa kan konstruksi tanah di Indonesia itu beda dengan itu. Kalau kita dulu kan pernah di Kuala Lumpur, kalau di Indonesia sudah dikatakan Kuala Lumpur sudah hilang tanah-tanahnya. Itu gimana? Yang itu boleh bangun izin. Ya, nggak masalah karena kalau di Indonesia ini kan kuburan-kuburan itu memang dirawat ya. Kita yang bayar orang ya. Ya bayar orang. Hanya sebatas untuk menandai bahwasanya itu kuburan fulan.
ya dirawat, ya rumput-rumput apa kemudian dipangkas. Sebatas ini dibolehkan. Yang tidak dibolehkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tujassos al-qabr, wala yubna alaihi, wala yub'an alaihi. Jangan kalian ya mengijing kuburan, ya mengijing kuburan, dan jangan pula yubna alaihi, membangun bangunan, ya membangun bangunan di atas kuburan. Kayak sekarang itu ada kuburannya, yang tadi ada AC-nya itu tadi. Jangan. Wala yu'an alaihi, atau duduk di atas kuburan itu. Ya, adapun hanya memberikan tanda kepada kuburan tadi, ya apa istilahnya? Ya nama, memberikan nama tanda kuburan, atau diletakkan batu untuk menandakan bahwa itu kepalanya. Ya, kemudian di apa? Rumput-rumput liarnya dipangkas dan seterusnya. Ini hal yang dibolehkan. Adapun yang tadi tidak diperbolehkan. Tapi apakah itu syirik? Sekadar ngijin, apakah pelakunya langsung divonis musyrik? Tidak. Tapi kenapa Pak dilarang? Nah, itu sarana menuju kesyirikan, OTW menuju kesyirikan. Nah, ini dalam rangka sadul dzara'i, menutup pintu-pintu yang bisa menyebabkan seseorang jatuh dalam kesyirikan. Sudah ditutup pintu-pintu sama Nabi. Nah, pertama tadi artinya apa? Yang nggak boleh tadi dikicing, di semen, terus di keramik. Nah, kalau dibangun itu, yang kedua ada bangunan yang menaungi kuburan tersebut. Ya, nah dikasih atap di bangunan. Ya. Atau kemudian dikasih pagar. Iya, memang kayak gitu. Megah-megah, ngabisin uang. Ngizin berapa sih? Untuk apa ngizin? Fungsinya sampai sekarang kita belum mendapatkan fungsinya. Ilah hanya sebatas untuk hiasan-hiasan saja. Apalagi di Jawa Barat ada VIP kan. Nah, iya. Itu harga tanah sampai Iya. kayak harga rumah. Kami dikatakan masih tadi oleh tempatkan karena tujuannya kemudian nah ketika kita dikumpulkan di pada masyarakat untuk mendapatkan rezeki orang yang mulia dan itu gimana? Kan kita di pada masyarakat tidak pakai baju setelah apakah orang-orang Indonesia itu juga melakukan teladan atau pakai baju Allah malam itu masanya di mana? Cuman yang jelas orang-orang yang mati syahid dibandingkan dengan luka-lukanya. Dan sebagaimana amalan yang mati dalam keadaan berihram, ya dia bulan dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Nah, ini tidak membicarakan detail secara spesifik letaknya di mana. Karena ini perkara boleh, maka nggak boleh kita menebak-nebak. Nah, sebagaimana para ulama khilaf tentang haud teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah di padang mahsyar ataukah setelah melewati sirat. Itu ada khilaf. Kenapa ada khilaf? Karena Nabi tidak memberikan lokasi secara spesifik. Para ulama hanya berijtihad. Kenapa telaga itu kok ketika di padang mahsyar? Oh iya, karena ketika di padang mahsyar manusia dalam keadaan kehausan, kepanasan, maka butuh minum. Adapun kalau sudah melewati sirat, ya wes merbuah mana mlebu surga, ngapain dikasih telaga? Nah, itu kan dari ijtihad ulama. Itu hanya dari ijtihad ulama saja. Tapi Nabi tidak pernah memberikan dalil secara spesifik di mana lokasinya haud itu. Maka ini perkara baik, tidak bisa menebak-nebak. Kita hanya sami'na wa saddaqna. Nah, cukup. Terakhir. Jadi dikatakan orang maksiat mendapat syafaat itu. Bagaimana jika seseorang itu meninggalkan sholat? Meninggalkan sholat itu khilaf di antara para ulama, apakah terhitung maksiat atau kekufuran. Nah, Imam Ahmad memvonis tarikus sholat kafir. Orang yang meninggalkan sholat amdan dengan sengaja tanpa udzur, dia tinggalkan sholat tersebut, sholat wajib, maka pelakunya kafir.
Beliau bersandar dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian antara kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Dalam riwayat yang lain, al-faslu, pembeda antara kita dengan orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Adapun Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa yang kafir adalah ketika dia meyakini sholat tidak wajib. Itu yang kafir. Tapi kalau sholat, meninggalkan sholat karena takasulan, karena malas, ya, atau tahawunan karena meremehkan sholat tersebut, maka oleh Imam Syafi'i tidak dikafirkan. Akan tetapi jangan senang dulu. Bagi penguasa, Imam Syafi'i mengatakan yustatab, wajib dimintai tobat ini orang yang tidak sholat ini. In taba wa illa putin. Ya, kalau dia bertobat selesai. Tapi kalau dia tidak mau bertobat, maka penguasa berhak untuk mengeksekusi. Jangan sama-sama, oh saya ikut Imam Syafi'i jurusan. Iya. Di Indonesia dia kalau benar-benar melaksanakan wasiat Imam Syafi'i tersebut, habis mengurangi populasi penduduk. Kadek habis. Itu nanti berdampak pada dapat syafaat atau tidak. Kalau antum memegang pendapat Imam Ahmad, maka dia akan dapat syafaat. Tapi kalau antum memegang pendapat Imam Syafi'i, berarti orang yang meninggalkan sholat tetap dapat syafaat. Nah, dan subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.